Karena pada saat kita membandingkan, itu sangat menyakitkan. Kita mencuri kebahagiaan mereka. Dan kita mencuri kebahagiaan kita sendiri. Karena kita memfokuskan energi kita untuk memvalidasi pengalaman orang lain. Bisa jadi kita kurang bahagia sama hidup kita. Sehingga kurang kerjaan banget memvalidasi pengalaman hidup orang lain. Kalau kita justru tidak berempati dengan menyangkal, kamu denial ya, itu justru membuat dia semakin bertahan dengan perasaannya. Dan artinya kita tidak menjadi support system terbaik mereka. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ruth Sheffield bahwa comparison is the thief of joy, di mana perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Begitu juga dengan kehilangan. Assalamualaikum teman-teman semuanya, Analisa Channel kali ini menganalisa akan ngebahas tentang bagaimana kita sebagai orang yang sedang menghadapi situasi di mana sekitar kita sedang mengalami kehilangan. Apa sih sebenarnya kehilangan itu? Dan apa yang harusnya kita tunjukkan sebagai orang yang sedang menghadapi mereka yang sedang kehilangan? Apakah kita berhak memvalidasi pengalaman mereka yang sedang kehilangan? Atau apa yang semestinya kita lakukan? Sebelumnya teman-teman Analisa Channel, aku pribadi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bela sungkawa atas meninggalnya putra kesayangan, putra sulung Bapak Gubernur Ridwan Kamil, di mana kita semua se-Indonesia sedang mengalami kehilangan yang begitu mendalam atas meninggalnya almarhum Eril dengan segala kebaikan yang Masya Allah sekali menginspirasi kita semua. Semoga amal ibadahnya diterima dan husnul khotimah. Amin. Oke, kalau kita ngebahas soal kehilangan nih teman-teman, kadang-kadang aku tuh merasa ini bukan hal yang mudah untuk kita bahas. Tapi aku akan ngebahas tentang bagaimana sih reaksi kita pada saat menghadapi orang yang sedang kehilangan. Karena sebenarnya kita sebagai orang lain yang nggak merasakan kehilangan itu, kita tidak berhak memvalidasi pengalaman mereka yang sedang kehilangan. Misalnya, ada 10 orang dalam satu ruangan, di mana percakapan itu dimulai ketika seseorang sedang menceritakan pengalamannya ditinggal oleh ibu atau istri atau anak atau mungkin keluarga mereka yang meninggal dunia. Ternyata ketika ada 10 orang yang baru saja kehilangan orang yang mereka sayangi, bisa jadi reaksi 10 orang ini akan berbeda dengan satu orang yang mungkin bisa jadi responnya akan beda sekali walaupun kejadiannya sama. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan itu semuanya? Menurut salah satu teori psikoanalitik Sigmund Freud, reaksi pertahanan diri seseorang ketika kehilangan itu dipengaruhi oleh area yang dia tidak sadari atau di luar kendali. Ada banyak sekali pertahanan diri seseorang ketika dia sedang kehilangan. Kehilangan itu tidak akan bisa sama pengalaman merespon kehilangan. Sedihnya tuh sama, tapi mungkin bagaimana bertahan atas perasaan kehilangan itulah yang itu di luar kendali kita. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada seseorang yang denial pada saat dia mengalami kehilangan. Biasanya denial ini muncul sebagai pertahanan diri dia. Perasaannya tetap kehilangan, tapi dia tidak mau merasakan pengalaman itu berlama-lama sehingga dia mengabaikan. Enggak kok, aku nggak sedih. Siapa bilang aku sedih? Mungkin teman-teman pernah menghadapi situasi di mana ketika kita menghadapi orang yang berduka, dia justru ada di fase ini. Denial ini biasanya itu tidak disadari oleh yang bersangkutan. Dan apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja. Biarkan dia mengekspresikan pertahanan diri dia itu. Kalau kita justru tidak berempati dengan menyangkal, kamu denial ya, itu justru membuat dia semakin bertahan dengan perasaannya. Dan artinya kita tidak menjadi support system terbaik mereka. Maka biarkan dia dengan denial itu dan dengarkan sebaik mungkin. Kalau dia butuh bantuan, hadir dan dengarkan. Karena selagi kita ada di sebelah mereka, pada saat mereka denial, dengan kita mendengarkan dan kita betul-betul hadir dengan cerita dia, pelan-pelan orang ini akan mengekspresikan emosinya. Tapi kalau kita justru membantah atau mungkin mengkonfrontasi dengan kamu denial ya, yang ada orang ini justru semakin denial. Oke, ada yang kedua nih, reaksi yang agak berbeda, yaitu sublimasi. Dimana sublimasi ini kita sering melihatnya sebagai pertahanan mekanisme orang yang sedang kehilangan tidak kehilangan, kelihatan kehilangan. Jadi kayak kok dia nggak sedih sih padahal habis ditinggal loh sama
anaknya, sama ibunya, sama pacarnya, sama istrinya, sama suaminya. Sublimasi ini pertahanan diri yang sebenarnya orang ini tetap kehilangan, teman-teman. Tapi dia berusaha mengalihkan fokusnya dengan pekerjaan dia, dengan tanggung jawab dia yang lain. Dan mungkin dia akan beda ketika dia seorang diri di dalam kamar, ya mungkin dia nggak mau orang lain melihat kesedihan dia menghadapi kehilangan itu. Artinya bukan berarti dia tidak merasa kehilangan. Lalu yang ketiga, regression. Atau misalnya nih, ada seorang klien yang ketika dia ditinggal oleh ibunya, meninggal di usia yang pada saat itu dia sudah 19 tahun misalnya. Yang sebelumnya anak ini tuh baik-baik aja, nggak ada masalah di dalam perkuliahannya. Ketika ibunya meninggal, reaksi syoknya membuat dia mengurung diri di kamar, tidak mau bersosialisasi, bertingkah seperti anak kecil, dan kematangan emosi sosial dia mundur seperti anak usia 12 tahun atau mungkin 10 tahun selepas dia kehilangan ibunya. Ini sering terjadi. Dan sekali lagi, regression ini di luar kendali. Ya, artinya ini dipengaruhi oleh faktor pola asuh keluarga, pengalaman kehilangan oleh anggota keluarga lainnya, pengalaman atau penghayatan kehilangan yang dialami oleh beliau atau yang bersangkutan tidak ada pendampingan dari support system, sehingga dia melakukan regression ini. Yang keempat, displacement. Ini yang cukup sering aku temukan di ruangan konseling. Biasanya reaksinya adalah kemarahan dia. Kehilangan itu terekspresi dengan anger, tapi dia implementasikan dengan menyalahkan. Misalnya, menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, kenapa? Kenapa dia? Kenapa aku? Ini pasti gara-gara Tuhan. Jadi ini yang paling ekstrim gitu. Atau mungkin menyalahkan dirinya. Andaikan waktu itu aku tuh nggak meninggalkan dia di tempat itu, mungkin dia masih ada. Nah, perasaan-perasaan mengalihkan kehilangan dengan hal yang tidak semestinya ini adalah pertahanan diri seseorang, ekspresi seseorang ketika kehilangan, displacement. Ada juga yang disebut dengan repression atau repress. Dia berusaha mengabaikan perasaannya, jadi ibaratnya tuh sama sekali tidak mau terlihat lemah, tidak mau terlihat cengeng, sehingga menangis pun dia nggak mau. Dia betul-betul levelnya itu adalah lebih dari denial gitu. Jadi ibaratnya kalau denial tuh dia mengungkapkan, ya siapa bilang gitu, kalau repress ini bahkan dia nggak mau membahasnya, ditekan terus di bawah sadar dia sampai suatu ketika kalau represi ini terjadi secara panjang gitu ya waktunya, tiba-tiba ada trigger yang membuat dia ingat dengan saat dia mengalami grief atau kehilangan itu kayak ibaratnya kayak bom yang tiba-tiba meledak, atau kayak gunung es tiba-tiba mencair, yang kalau disentuh dikit dia langsung blum gitu. Itu namanya repression. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak banget pertahanan mekanisme seseorang ketika mengalami kehilangan. Tapi apa yang mau aku sampaikan di episode kali ini? Apa yang harus kita lakukan nih sebagai support system mereka yang sedang mengalami kehilangan? Berhentilah memvalidasi pengalaman kesedihan seseorang lain, apalagi membandingkan reaksi seseorang yang sedang kehilangan antara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat kita membandingkan, itu sangat menyakitkan. Kita mencuri kebahagiaan mereka, dan kita mencuri kebahagiaan kita sendiri. Karena kita memfokuskan energi kita untuk memvalidasi pengalaman orang lain. Bisa jadi kita kurang bahagia sama hidup kita, sehingga kurang kerjaan banget memvalidasi pengalaman hidup orang lain. Bukan tugas kita memvalidasi kesedihan atau respon kehilangan orang lain. Tugas kita adalah berempati dan merefleksikan lagi apa makna dari kehilangan yang dialami oleh orang di sekitar kita. Kehilangan bisa terjadi pada siapapun juga, termasuk kita. Sehingga pikirkan, kalau kita ada di posisi mereka, apa sikap yang kita harapkan dari orang lain? Berikan sikap itu. Dengarkan, empati, tanpa judgement dan validasi, dan mungkin kita bisa mendoakannya. Dan kalau memang kita punya akses untuk dekat dengan mereka yang sedang kehilangan, temani waktu-waktu mereka saat berduka. Hal itu nggak mudah, bahkan sudah terjadi 10 tahun, puluhan tahun kemudian, kehilangan itu tetap ada. Yang berbeda adalah reaksi mereka terhadap kehilangan itu. Sehingga tugas kita adalah memberikan support sebaik-baiknya. Kalau kamu yang sedang mengalami kehilangan, rasakan
kamu ada di fase yang mana? Apakah fase kehilangan ini sama setiap orang? Pasti berbeda. Ada yang mereka sudah mulai aware, ada yang menerima, ada yang masih denial, ada yang sudah mulai move on. Tapi apapun itu, sadari setiap pertahanan diri kita. Karena pertahanan diri ini dibentuk di luar kendali kita sebagai manusia. Kalau memang kita butuh bantuan profesional, silahkan cari konselor duka profesional. Anda bisa datang ke konselor atau cari psikolog yang bisa membantu mendukung Anda. Kalau enggak, carilah support system yang betul-betul bisa mendampingi teman-teman ketika berduka. Karena biasanya pada saat berduka, kita itu sulit banget untuk membuka diri kita. Kita sulit untuk bisa menerima validasi perasaan kita yang dilakukan oleh orang lain. Karena kita nggak butuh itu. Kita hanya butuh memvalidasi perasaan kita dengan proses yang alami dan terjadi begitu saja. Untuk semua masyarakat Indonesia, segeralah untuk kita bisa meningkatkan kecerdasan emosi kita menanggapi kehilangan yang dialami oleh orang di sekitar kita, siapapun itu. Karena dengan empati ini, kita bisa mampu merangkul kedamaian di setiap elemen kehidupan kita. Semoga episode kali ini bisa menyentuh hati nurani kita dan menjadi manusia lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton Analisa Channel kali ini. Sampai jumpa di Menganalisa berikutnya. Assalamualaikum.